Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tarif listrik bulan Juni dan Juli 2025 batal. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli. Atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer merupakan bagian dari 5 paket insentif ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lima paket insentif ekonomi diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Mensos Syaifullah Yusuf, Mentan Andi Amran Sulaiman, dan juga Kepala BPS Amalia Adininggar. Paket insentif ekonomi ini bertujuan merangsang pertumbuhan dan memperkuat stabilitas ekonomi sebagai langkah mitigasi resiko ekonomi global. 5 paket insentif ekonomi ini, yang pertama diskon transportasi untuk tiket kereta api, pesawat, dan juga kapal laut. Kedua, diskon tarif tol sebesar 20%. Ketiga, penebalan bantuan sosial, yaitu dengan tambahan bantuan Rp400.000 untuk 2 bulan dan bantuan beras 20 kg untuk 2 bulan. Keempat, bantuan subsidi upah untuk pekerja dan gaji guru honorer Rp600.000 untuk 2 bulan. Dan kelima, perpanjangan diskon iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 50%. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 diperkirakan akan melemah. Yang tadinya proyeksi ekonomi tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,3%, maka dengan adanya risiko dan eskalasi geopolitik melemah menjadi hanya 2,8%. Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik itu dari sisi harga-harga komoditas, kegiatan ekspor, dan juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga dari suku bunga. Pemerintah terus melihat dan mempelajari dan tentu berupaya untuk memitigasi risiko global tersebut. Terkait pembatalan diskon tarif listrik, pihak Kementerian ESDM mengaku tak ikut ambil keputusan tersebut, namun sangat menghormati keputusan lembaga terkait. Menanggapi pertanyaan publik terkait dengan pembatalan diskon tarif listrik yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan perlu menyampaikan bahwa kami tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan ini. Namun demikian, Menteri SDM selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap ketenagalistrikan selalu siap jika memang diminta secara resmi untuk memberikan masukan terkait pembuatan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat luas, termasuk diantaranya subsidi dan juga kompensasi listrik. Dan karena inisiatif kebijakan serta pembatalan ini di luar kewenangan kami, berada di kementerian atau lembaga lain, kami sangat menghormati keputusan tersebut, dan kiranya jika ada pertanyaan terkait ini, kami menyarankan agar bisa menanyakan langsung dan berkomunikasi langsung ke lembaga yang memberikan pernyataan.
Saat menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan pemirsa, pejabat yang tidak setia kepada negara dipersilahkan mengundurkan diri atau akan disingkirkan. Penyampaian tegas dari Presiden Prabowo ini, pejabat harus bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Ya, dan setelah pidato itu pemirsa, isu reshuffle kabinet menguat setelah pidato Presiden kemarin yang mengatakan akan mencopot menteri yang tidak becus bekerja. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah isu Presiden akan melakukan perombakan kabinet. Di sisi lain, soal perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang bisa digunakan kapan saja. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti si ini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden.